Halo adik-adik, kembali Halo lagi adik-adik. Ibadah online kita hari ini dengan aku Kak Dika Dan aku Kak Kendra. dan Kak Marcel. Nah adik-adik udah semangat belum ya ibadah hari ini nih? Ini masih pagi kan ya, Masih buat pagi nontonnya ya? berarti ya. Masih lemes-lemes kayaknya ya? Coba kita semangatin dulu kali ya Semangatin Kak. dulu kalau gimana kalau misalnya kita nyanyi sambil gerak-gerak Kak. Oke boleh. Ada satu lagu nama judulnya Kuda Kidaki. Kak Kendra tahu nggak? Tahu dong pasti. Tahu, oke. Yuk adik-adik yuk bangkit berdiri biar lebih semangat. Jangan lupa senyumnya ya adik-adik ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, nah Kak Kendra, kita udah olahraga nih. Oke, Kita mau mulai ibadah hari ini harusnya adik-adik lebih semangat ya. Ya, Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah hari ini kita harus berdoa dulu. Gitu. Siap berdoa gimana sih Kak Kendra? lipat tangan, tutup mata. Mata tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Oke, adik-adik kita mau doa pembukaan, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu yuk. Bapakku datang padamu dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Kendra, aku mau tanya dong, Kak Kendra pernah gak sih menggunakan tangan ini tuh untuk hal-hal yang gak baik? Pernah nggak ya dulu mungkin waktu masih kecil aku pernah. Pernah mukul adek gak? Pernah. Waduh, terus Gak apa boleh lagi ya? adik-adik. Gak boleh ya? Gak boleh. Terus misalnya tendang-tendang mainan. Aku nggak pernah kalau Oh, tendang-tendang. tendang-tendang mainan. Atau misalnya mukulnya gak pakai tangan tapi pakai kaki. Aku pernah lihat tuh yang kayak gitu tuh. Oh, boleh gak sih Nggak sebenarnya? boleh tuh, Kak Gak boleh Dika. ya. Terus kalau misalnya kan tadi tangan, kaki. Kalau mulut misalnya apa ya? Jelek-jelekin orang atau ngata-ngatain gosip orang. kali. Gosip. Nah, gosip. Iya. Pernah nggak tuh Kak Kendra? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Nah, Kak Kendra ada lagunya tahu Kak? Apa tuh Kak? Hati-hati kalau misalnya gunakan tangan, terus mulut, mata, kaki, pokoknya semua tubuh kita tuh Aku pernah denger deh kayaknya harus lagunya nih. hati-hati kalau misalnya menggunakannya. Ada lagunya Kak Kendra tahu ya? Tahu. Oke, yuk Pasti kita adik-adik sama-sama juga nyanyi. tahu nih, sering Iya. dengar lagunya. Coba yuk adik-adik yuk. Sambil tepuk tangan dong. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Seluruh tubuh Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Nah, Kak Kendra, tadi kan udah menggunakan hati-hati. Tadi terus kan di lagu itu juga bilang kalau Tuhan melihat ya. Ya. Berarti sebenarnya Tuhan Yesus tuh melihat gak sih apa yang kita lakukan semua yang ada di dunia ini? Pasti Tuhan Yesus pasti bisa melihat apa yang kita lakukan walaupun orang lain mungkin gak lihat nih Kak. Oh, walaupun Dika. diam-diam gitu juga ya? Walaupun diem-diem kayak ih pura-pura gak ada yang tahu tapi ternyata ada yang tetap yang tahu. Kalau misalnya aku jahilin tapi gak ada yang lihat sama sekali, emang Tuhan juga tahu. Tahu lah Kak Dika, Tuhan pasti melihat semuanya. Tuhan Yesus melihat ya, berarti kan kayak ada lagunya kayak mata Tuhan melihat ya Kak? Nah, ada juga tuh lagunya. Nah adik-adik kita nyanyi sama-sama yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Wah, berarti walaupun di dunia ini kita melakukan yang baik, terus melakukan yang jahat, orang lain gak tahu, Tuhan Yesus tuh tahu ya Kak ya? Pasti, karena Tuhan tadi tuh, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat gitu Kak. Oke, berarti harus benar-benar hati-hati ya menggunakan semua tubuh kita ya. Nah oke adik-adik, tadi kita sudah mulai bernyanyi, terus kita juga tadi udah olahraga, sudah berdoa. Terus kita mau ngapain sekarang Kak Kendra ya? Pasti sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh Kak. Mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan sikapnya harus gimana Kak? Harus baik, sikap baik dong. Pasti Sikap duduk, baik ya. kalau misalnya di rumah kan duduk gitu ya. Mendengarkan sama yang nanti disampaikan ceritanya. Oh iya, terus abis itu juga adik-adik juga jangan sambil main-main walaupun online di rumah ya. Harus fokus. Nah adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan kita juga mau nyanyi dulu yuk. Coba siapin tangannya ke atas. Kita mau nyanyi tok 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 ya. Ayo tangannya ke atas semua yuk. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau mendengarnya, buka pintu hatimu. Yesus masuk dalamnya. Pintu hatimu. Sekali lagi tangannya di atas semua. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau mendengarnya, buka pintu hatimu. Yesus masuk dalamnya. Pintu hatimu. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya. Sikap doanya dengan lipat tangan, tutup mata sama tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami agar kami dapat mengerti dan juga mendengarkan pembacaan cerita hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk cerita pada hari ini, kita akan membaca dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Coba dibuka dulu Alkitabnya. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Judulnya Kejahatan Anak-anak Eli. Kita baca bareng-bareng ya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangatlah besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan.
Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, sekian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita seperti judul cerita hari ini, aku akan bercerita tentang Bapak Eli, 2 anaknya sama Samuel nih adik-adik. Jadi tadi seperti yang sudah kita baca, ada seorang imam Israel, namanya Bapak Eli. Nah, si Bapak Eli itu seorang imam, mungkin kalau sekarang adik-adik taunya kayak seperti pendeta di gereja. Nah, tugas seorang imam itu kan berarti dia harus mengajarkan orang-orang tentang firman Tuhan, terus dia harus berperilaku yang baik. Nah, kalau misalnya dia berperilaku baik, dia juga punya anak nih, 2 tadi yang aku dicerita itu namanya Hofni sama Pinehas. 2 anak dari Bapak Eli ini juga seorang imam nih adik-adik ternyata. Nah, tapi berbeda dengan Bapak Eli yang baik, terus dia juga mengajarkan firman Tuhan Yesus, si Hofni sama Pinehas ini bukan orang yang baik nih adik-adik. Mereka tuh bertugas untuk menjaga persembahan ya, kayak seperti tadi ceritanya. Tapi ternyata mereka malah mencuri persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti kan kalau menurut adik-adik itu perilaku yang baik atau buruk? Pasti buruk ya, karena dia tuh mencuri apa yang harusnya diberikan oleh orang-orang Israel untuk mereka dirinya sendiri. Mereka makan sendiri tuh korban bakarannya, bukan dipersembahkan. Nah, mereka tidak menghormati Tuhan, tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan pun menghukum mereka di akhir cerita. Nah, berbeda dengan Hofni dan Pinehas, Samuel yang ternyata adalah anak didik dari Tuhan Yesus, dari Imam Eli, adik-adik, dia tuh malah mengikuti firman-Nya Tuhan Yesus, nggak seperti anak-anaknya dari Imam Eli tadi. Nah, kalau Samuel itu malah menjadi orang yang baik, selalu mengikuti pelajaran dari Tuhan Yesus, mengikuti firman-Nya, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat disukai oleh orang-orang Israel. Nah, berbeda dengan Hofni sama Pinehas, Samuel menjadi anak yang sangat disayangi Tuhan Yesus, dan berarti tidak dihukum sama Tuhan Yesus ya tadi ceritanya. Nah, walaupun Samuel ternyata adik-adik tahu nih kalau Hofni sama Pinehas itu orang yang jahat, tapi tidak seperti Hofni dan Pinehas yang diam-diam tuh melakukan kejahatan mereka karena mereka pikir tuh nggak ada yang lihat nih adik-adik. Padahal sebenarnya kira-kira menurut adik-adik ada nggak nih orang yang melihat kejahatan si Hofni sama Pinehas? Ada ya, karena tadi seperti lagu yang kita udah nyanyikan sebelum pembacaan Alkitab ini, Tuhan Yesus tuh yang melihat semua perbuatan mereka yang jahat, tadi mencuri, terus mereka juga tadi memaksa orang-orang ngasih persembahannya buat mereka sendiri. Adik-adik kira-kira mau jadi kayak Hofni sama Pinehas atau Samuel nih? Pasti kita semua mau jadi kayak Samuel ya, mengikuti firman Tuhan Yesus tadi. Nah, adik-adik, seperti perilaku Samuel, kita akan punya ayat hafalan nih dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Yaitu, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini bisa dihafalin juga adik-adik Mazmur 112 ayat 1-nya. Ini seperti tindakan Samuel nih, yang selalu takut sama Tuhan Yesus dan mengikuti firman-Nya, tidak seperti Hofni sama Pinehas. Oke, segitu dulu atau sekian dulu pembacaan Alkitabnya, akan kita lanjut ke persembahan. Nah, adik-adik, saatnya nih kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukurnya caranya gimana ya, Kak? Kasih persembahan, Kak. Kasih persembahan. Nah,
persembahan itu berarti kan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita lewat siapa ya Kak? Bisa lewat papa, lewat mama, atau bisa guru-guru di sekolah gitu. Iya, adik-adik bisa makan, bisa sekolah. Itu juga salah satu berkat dari Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan, caranya gimana? Adik-adik boleh kasih ke mama papa, lalu nanti mama papa yang akan menyampaikannya ke gereja ya. Nah, untuk lagu persembahan kita mau nyanyi nih lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Oke, yuk. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, kita mau doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada aku dan melalui Papa dan Mama. Tuhan, terimalah persembahan dari kami yang sedikit ini Tuhan, kiranya dapat berguna untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Kendra, tadi dengar cerita udah. Persembahan sudah, memuji Tuhan sudah. Berarti sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelum kita akhiri ibadah hari ini tuh Kak Kendra, aku tuh mau nyanyi satu lagu lagi. Judulnya tuh yang kayak Mata Tuhan Melihat. Oh, yang tadi sesuai dengan cerita yang tadi Kak Kendra bawain. Kalau Tuhan Yesus tuh melihat apa yang sudah kita lakukan. Yang baik ataupun yang jahat, Tuhan Yesus tuh tahu ya ternyata ya. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagi lagunya. Bangkit berdiri gak nih Kak? Bangkit berdiri deh boleh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi ya Kak ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Tuh, berarti harus ingat-ingat terus ya Kak. Kalau Tuhan Yesus tuh melihat semua yang kita perbuat. Oke,
untuk mengakhiri ibadah hari ini kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Kendra. Nanti kita setelah berdoa akan ditutup dengan lagu Bapak Terima Kasih ya adik-adik. Oke. Yuk. Mari kita berdoa, sikap berdoanya. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan kiranya mau kumpulkan kami kembali juga minggu depan. Walaupun tidak tatap muka, tapi kami juga tetap terus beribadah bersama teman-teman kami semua melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Selamat sampai Minggu. jumpa minggu depan. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini sama aku Kak Agatha dan Kak Dika. Kak Dika, kita mau bikin aktivitas nih hari ini. Pertama, bahan yang dibutuhin adalah sebagai berikut. Terus, pertama kita siapin origaminya dulu. Origaminya ini kita lipat 2. Yuk, begini aja. Dilipat 2. Setelah dilipat 2, kita lipat 2 lagi. Kalau sudah, kita lipat lagi, sekali lagi, sampai jadi lebih kecil. Seperti ini. Sudah Kak? Sebentar, dikit lagi. Sampai jadi seperti ini. Kalau sudah, kita buka lipatannya. Jadi, saat lagi. Terus kita lipat jadi seperti kipas Kak. Oke. Kalau kita mau bikin kipas dari kertas. Dilanjutin bikin lipatan seperti ini di 2 origami yang tadi udah ditunjukin Kak. Jadi ada 3 warna. Adik-adik bisa pakai 3 warna atau 2 warna, masing-masing 2 atau 4 warna juga bisa. Jadi aktivitasnya nanti lebih banyak warnanya. Sesuai kreasi berarti ya. Kalau sudah, kita mau ambil lem. Tadi kamu mau pakai lem yang? Oke, pakai yang ini. Dilipat 2 dulu berarti ya, Iya, Kak? kalau udah panjang, maaf ya aku lupa bilang ya tadi ya. Dilipat 2 Kak. Oke. Kalau sudah, kita mau lem nih di bagian dalam sini. Nanti di sisi yang lipatan ya, Kak? Di bagian dalamnya kita kasih lem. Terus kita lipat. Seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah 1, kita bikin lagi. Oke. Yang 2 tadi, aku di sini kan tadi pakai 3 warna. Sudah. Kalau sudah, kita mau gabungin nih kipas-kipasnya. Kita mau tempel gabungin jadi 1 buah lingkaran Kak. Oke, caranya gimana, Kak? Kalau sudah, kita lem. Kita ambil 1. Ambil 1 kipas, terus kita lem 1 sisi. Oke, sudah.
Terus ambil satu lagi, kita lem lagi sisinya. Jadi kan nanti kan ditempel nih Kak. Si kipas yang kedua kita tempel di sisi yang mau ditempel. Oke. Jadi gini ya Kak ya? Oke. Ditempel jadi seperti ini. Kalau sudah, kita tempel lagi kipas yang ketiga. Kita kasih lem lagi di dua sisinya biar lebih nempel. Mungkin kalau pakainya lem yang basah, yang cair kayak Kak Andika pakai, harus ditunggu sebentar dulu adik-adik biar agak kering. Biar lebih nempel ya Kak ya? Biar lebih nempel. Nih Kak, udah jadi nih kipas besarnya. Masih menunggu untuk kering nih. Kalau sudah jadi seperti ini, kita mau tempel lagi bagian sisi yang warna kuning sama sisi yang warna orange. Jadi kita lem lagi di dua sisinya. Kita tempel seperti ini. Kalau di rumah adanya double tip boleh gak sih Kak? Boleh banget Kak, malah ya. nggak perlu nunggu kering Kak. Kalau sudah, sambil nunggu kering, kita mau tulis ayat hafalannya nih adik-adik. Kita ambil kertas origami lagi yang satu, kita mau pakai warna putihnya buat kita tulis ayat hafalannya. Pertama, kertas origaminya kita lipat bagi 4. Sampai jadi persegi seperti ini. Wah, aku belum nempel nih Kak, aku pakai double tip ya Kak. Boleh Kak. Kalau sudah, kita potong. Nah, satu kertas ini bisa kita buat tulis ayat hafalannya adik-adik. Sudah Kak? Oke, sebentar. Lama ya Kak ya nulisnya ya Kak? Iya. Sambil aku tulis duluan ya adik-adik sambil nunggu Kak Dika selesai nempelin kipasnya. Aku mau tulis ayat hafalannya. Kira-kira adik-adik ayat hafalannya inget gak nih tadi Kak Kendra cerita? Kak Dika inget gak Kak? Di Mazmur. Di Mazmur. Terus Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nggak cukup Kak? Kalau kurang cukup misalnya yang kecil segini kurang berarti yang gede lagi juga nggak apa-apa Kak. Atau tulisannya dikecilin lagi ya Kak ya? Dikecilin. Atau pakai pensil atau pakai pulpen adik-adik. Aku di sini cuma ada spidol soalnya. Kak buat ayat hafalannya. Kalau sudah nanti adik-adik buat yang rapi ya adik-adik. Punya aku nggak rapih nih. Kalau sudah kita mau tempel di tengah-tengah. Tapi sebelumnya kita mau bikin bolongan dulu nih di atas ini jadi bisa digantung. Aku pakai paper punch. Kita bolongin. Kalau sudah kita mau kasih tali buat gantungannya.
Oke, terus ayat hafalannya kita tempel. Pertama kita kasih lem dulu. Terus kita tempel di sini. Sambil tunggu kering, biar dia nggak kegulung-gulung. Jadi seperti ini. Jangan lupa talinya, Kak. Nih. Ini punya aku. Sudah deh, sebentar. Ih, masih nggak nempel. Dah. Jadi deh adik-adik, ayat hafalannya, gantungan ayat hafalannya. Adik-adik bisa gantung di tembok atau mungkin di lemari, di pintu lemari, ya, pintu atau di lemari. pintu kamar. Iya. Bisa juga. Gitu adik-adik, adik-adik selamat mencoba aktivitasnya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.